Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku lagi bikin asinan sayur Betawi. Untuk yang mau tahu, tonton terus videonya hingga habis ya. Ini tuh seger banget, apalagi dimakan pas dingin-dingin. Rasanya tuh asam, manis, pedes. Pokoknya lengkap banget rasanya. Pertama aku goreng kacang tanahnya dulu. Ini buat bumbunya ya teman-teman. Dan aku juga goreng 1 bungkus terasi ABC. Kita goreng kacangnya sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman. Nah ini kacangnya udah matang, langsung aja kita angkat. Ini ada bahan bumbunya, ada cabai merah, cabai rawit merah, kacang tanah, terasi, dan juga ada gula merah. Ini mau aku blender semua kecuali gula merahnya ya. Untuk gula merahnya akan aku larutkan dengan air ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya, lalu masak hingga gula merahnya larut. Nah ini gula merahnya udah larut, langsung aja aku mau tambahkan bumbu yang sudah aku blender tadi. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk rasa asamnya kalian bisa tambahkan cuka atau bisa juga ditambahkan jeruk lemon. Buat kalian yang punya penyakit MAH kayak aku, sebaiknya tambahkan aja jeruk lemon. Jadi aku pakai 1 buah jeruk lemon. Ini diperasin aja jeruk lemonnya. Aku pakai 1 buah lemon ukuran sedang. Tapi kalau kalian gak ada lemon, bebas ya teman-teman. Kalian boleh ganti dengan cuka. Jadi disesuaikan aja dengan selera kalian. Rasa asam, pedas, manis jadi satu. Jadi bikin asinan sayur ini makin lebih enak ya teman-teman. Jangan lupa untuk ditambahkan garam ya, secukupnya aja. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata. Kalau rasanya udah pas, matikan api kompornya dan tunggu sampai uap panasnya menghilang. Sementara menunggu uap panasnya hilang, aku mau irisin sayurannya dulu. Sayurannya di sini aku pakai kol, nanas, mentimun, dan juga wortel. Jangan lupa tambahin toge juga ya sebagai pelengkapnya. Timunnya aku potong 2 dulu, ini dibelah menjadi 2 bagian, lalu aku potong kecil-kecil. Untuk potongnya ini bebas ya, mau dipotong kayak gimana terserah kalian. Karena menurutku dipotong 2 itu terlalu besar, jadi aku potong 4 ya teman-teman. Biar hasilnya juga jadi lebih banyak ya. Setelah selesai potong timunnya, lanjut aku potong kolnya. Ini kita potong tipis-tipis aja. Disesuaikan lagi dengan selera kalian, mau gede, mau kecil, atau biasanya emang lebih tipis-tipis supaya bumbunya nanti lebih meresap ya teman-teman. Setelah potong kol, lanjut aku mau potong nanasnya. Untuk nanasnya ini bebas ya teman-teman, mau dipakai atau enggak disesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau nggak mau pakai pun nggak masalah, tapi berhubung aku lagi punya nanas, jadi aku tambahin aja supaya rasanya tuh lebih ada asam-asamnya gitu dan rasanya itu lebih segar. Karena menurutku rasa nanas itu wangi dan seger ya, jadi aku tambahin nanas supaya rasanya tuh rame gitu, jadi lebih seger dan lebih enak menurutku. Apalagi kalau kita diamin dulu semalaman di kulkas, besokannya kita cobain, itu enak banget loh. Tapi yang punya penyakit MAH seperti aku, jangan sekali-kali kalian makan ini sebelum makan nasi. Nanti lambung kalian menangis ya teman-teman. Jadi karena ini rasanya asam, manis, pedas, itu lambung kalian kalau nggak makan nasi bakalan perih ya. Jadi nanti bakalan asam lambung. Jadi sebaiknya makan ini ketika kalian perutnya udah siap, sudah makan nasi gitu ya teman-teman. Jangan dalam keadaan perut kosong. Nah ini wortelnya aku pakai parutan aja biar lebih cepat ya.
Tapi kalau pakai parutan ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman. Takutnya malah keparut juga tangannya. Karena parutan ini tajam banget loh teman-teman. Nah udah semua selesai, bahan-bahannya udah aku potong dan aku iris-iris. Waktunya kita aduk campur rata semuanya ya teman-teman dengan bumbunya. Yang pertama kali mau aku masukin adalah kol yang udah aku iris tipis. Ini kolnya aku pakai lumayan banyak. Aku pakai 1 buah kol ukuran kecil ya. Setelah selesai masukin kol, lanjut aku masukin timun yang udah aku potong-potong. Timun ini juga bikin asinan sayurnya tambah wangi ya. Jadi selain nanas, timun juga berperan penting. Jadi kalau bisa nanas dan timun itu wajib banget dan jangan di skip ya teman-teman. Untuk timunnya aku pakai sekitar 4 buah timun. Menu ini cocok banget nih buat kalian kalau mau ada acara arisan atau acara keluarga, kumpul-kumpul bareng teman. Ini cocok banget buat menemani ngobrol-ngobrol kalian. Kemudian aku tambahkan juga togenya. Ini togenya nggak terlalu banyak, cukup sekitar 100 gram ya teman-teman. Kebetulan hari ini aku ada acara arisan komplek, jadi buat nambah menunya aku bikin sayuran asinan sayur Betawi. Ini dimakan pas siang-siang, seger banget dan pas dingin-dingin gitu ya teman-teman. Ini enak banget. Tambahin juga wortel yang udah diparut tadi ya. Untuk wortelnya aku pakai sekitar 3 buah aja. Untuk bikin asinan sayur Betawi ini emang bahan-bahannya semua mentah ya teman-teman. Tapi percaya deh pada saat udah dikasih bumbu dan udah didiamin semalaman di kulkas, itu pas dimakan rasanya tuh nggak ada rasa-rasa mentah sama sekali dan nggak ada langu sama sekali. Pokoknya seger banget karena udah tercampur dengan bumbunya. Sayurannya udah masuk semua, lanjut aku mau masukin bumbu yang udah aku bikin tadi. Ini kita tuangin aja dan diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah selesai semuanya diaduk tercampur rata, jangan lupa untuk masukin ke dalam kulkas. Dan diamkan aja selama 1 hari. Itu bakalan rasanya enak banget. Dan saranku buat kalian yang suka pedas, ini boleh ditambahin lagi cabai rawit merahnya. Karena kalau kita diamkan semakin lama itu si timun dan nanasnya akan berair dan menambahkan kuahnya gitu ya. Jadi karena menambah kuah, jadi si rasa pedasnya itu jadi agak berkurang. Berhubung ini untuk suguhan acara arisan, jadi aku takut ada yang gak suka terlalu pedas. Jadi aku pakai cabenya gak terlalu banyak. Jadi rasanya sedang gitu ya. Kalau dimakan gini langsung sih sebenarnya enak aja ya sebenarnya teman-teman. Tapi kurang meresap gitu. Jadi si sayurannya juga kayak masih rada mentah gitu, berasa mentahnya. Tapi kalau kalian simpan di dalam kulkas, didiamin dulu, itu sayurannya juga akan layu dan juga bumbunya akan meresap ke sayurannya. Dan kuahnya juga akan nambah dari si timun dan juga nanasnya. Jadi rasanya tuh pas banget menurutku. Ini aku ngeditnya aja sambil ngiler gitu, masih keinget gitu rasanya pedas, manis, asam, pokoknya mantep banget deh. Kalian wajib coba nih. Paling enak emang ditaburin kacang goreng, terus sama kerupuk kuning dan merah itu yang khusus untuk sayuran, asinan sayur itu kalau makan pakai itu tambah enak banget. Berhubung aku nggak nemu kerupuknya, jadi kali ini aku nggak pakai kerupuknya. Makan gini aja udah enak deh, percaya deh sama aku. Terakhir aku tambahin potongan nanasnya juga. Untuk nanas opsional ya teman-teman, boleh dipakai, boleh enggak. Tapi karena aku suka sama bau nanasnya itu, jadi aku pakai nanasnya. Gimana, kalian ikutan ngiler juga nggak sih ngeliat ini? Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tunggu video-videoku